Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir bersama kita ASN inovatif dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, Niken Probowati Nur Rahayu SPMSI. Iya, selamat datang Ibu Niken. Ya, terima kasih Bu Rika. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lumayan cerah. Lumayan cerah ya, karena ini dari STP juga ya, lumayan Ya, jauh. lumayan jauh. Iya, baik. Kebahagiaan bagi saya itu ketika sapi bisa makan. Alhamdulillah, bisa mendapatkan pakan yang tepat tentunya ya. Iya. Baik, ini inovasinya nih, penasaran nih apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya. Ya, terima kasih Bu Rika. Jadi berawal dari keresahan kami ya. Kebetulan saya dipercaya, diberi amanah oleh Kepala Balitbangda di Divisi Peternakan UPTB Sains Teknopark, dan di sana kami mempunyai aset berupa sapi pedaging dengan jumlah lebih dari 100 ekor, di mana sapi ini adalah merupakan sapi negara. Ya. Kemudian selain itu, sapi ini bertujuan sebagai sapi objek penelitian atau riset. Nah, namun ketika saya datang ke sana, saya mengamati bahwa ternyata sapi-sapi yang ada di sana belum cukup dalam mendapatkan pakan hijauan yang berkualitas maupun kuantitasnya gitu. Iya. Jadi gini, kalau untuk sapi seperti yang sudah diketahui oleh sebenarnya semua peternak, untuk juga dengan para sarjana peternakan, bahwa satu ekor sapi itu membutuhkan asupan makanan terutama untuk hijauan pakan itu 10-20% kali berat badan. Iya. Jadi bisa dibayangkan berapa Kebutuhannya kebutuhan ya. rumput yang harus kami sediakan setiap harinya. Karena waktu itu jumlah sapi misalnya ada 100 ekor. Kemudian rata-rata berat badan misalnya sekitar 200 kilo, itu kecil ya. 200 kilo dikalikan 10-20%. Jadi minimal dalam satu hari kami tuh harus memberi makan sapi sejumlah minimal itu 2 ton. Iya, luar biasa jadi ya. Iya. Harus ada penyediaan pakannya itu harus siap selalu ya. Ya, dan kami di STP dituntut untuk swasembada pakan. Jadi bagaimana kita harus menyediakan pakan hijauan yang cukup dari hari ke hari untuk pemenuhan kebutuhan dari sapi tersebut gitu. Iya, jadi bukan hal yang mudah juga ya untuk menyediakan suplai pakan yang sekali. harus ready setiap hari ya Bu Niken ya. Iya. Iya. Ini proses inovasinya sendiri seperti apa? Jadi pada awalnya ya itu kami sempat berdiskusi dengan beberapa stakeholder, diantaranya dengan BPTU HPT Sembawa, Kementerian Pertanian, kemudian dengan DKPP Provinsi Sumatera Selatan juga. Kami melakukan komunikasi dengan cukup lancar, terutama dengan para fungsional pengawas mutu pakan, bahwa memang diperlukan rumput hijauan yang mempunyai kandungan protein tinggi, tapi dia juga mempunyai kecepatan budidaya yang cepat, karena ini kita memerlukan pakan tadi dalam jumlah yang cukup dan dalam kualitas yang baik. Iya. Gitu. Akhirnya hasil dari diskusi juga dengan Ibu ahli peneliti utama dari Balitbangda, Ibu Dr. Ekowati, akhirnya ditemukanlah kesepakatan bahwa kami akan memanfaatkan, menerapkan yaitu budidaya rumput pakcong. Iya. Adapun rumput pakcong sendiri rumput yang mungkin baru sekitar 2 tahun ini masuk ke Indonesia.
ternyata rumput pakcong ini rata-rata ditanam di daerah dengan kesuburan yang baik, kemudian di daerah yang cukup air. Iya. Kemudian di daerah yang agak datarannya lebih tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk di UPTB STP karena apa? STP itu tanahnya tanah aluvial yang di atasnya tuh gembur pasir tapi di bawahnya tanah liat. Iya. Jadi ketika kena hujan, si air tadi langsung jalan aja, dia tidak akan berhenti gitu. Tidak menahan air. Tidak jadi menahan ya. air gitu. Sedangkan ternyata budidaya rumput pakcong ini dia memerlukan intensitas air, di mana si rumput ini dia tidak mau dengan air yang tergenang, tapi juga tidak mau dengan air yang kering. Iya. Jadi agak basah-basah becek sedikit gitu. Jadi agak lembab ya seperti Iya. itu ya. Oke. Jadi itulah akhirnya munculnya ide untuk membuat irigasi sprinkle tadi ya. Iya. Ya mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran ini, gimana itu proses irigasi sprinklenya, Bu Niken? Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kenapa kami memilih rumput pakcong ya. Iya betul. Kenapa harus rumput rumput pakcong? pakcong ini? Kenapa Apakah rumput pakcong itu bisa juga menghasilkan cuan seperti itu? Iya. Itu kita bahas nanti. Iya. Soal percuanan ya. Iya, oke. Jadi begini, kenapa kita memilih rumput pakcong? Jadi dari beberapa literatur yang sudah kami baca dari tim pengembangan teknologi UPTB STP, ada penelitinya juga dengan Ibu Sri Maryani dengan teman-teman peneliti dari bidang 3, bidang ekonomi dan pembangunan yang dipimpin oleh Bu Ika. Itu bahwa rumput pakcong ini yang pertama dia mempunyai kandungan protein hingga 18%. Sedangkan sapi ini memerlukan kandungan protein sekitar 14%. Ini kalau 18% berarti bagus dong, kandungan proteinnya tinggi gitu. Tinggi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ternyata rumput pakcong ini sekali kita tanam dia bisa bertahan sampai 9 tahun. Wah, luar biasa berarti ya untuk gitu. daya tahan dari regenerasi regenerasinya rumput ini cukup lama ya. Iya. Sedangkan kalau di rumput-rumput yang lain gitu ya, rumput hijauan pakan ini ya, rumput hijauan pakan yang lain itu paling 3 tahun kita harus replanting. Iya. Nah, sedangkan rumput pakcong ini sampai di 9 tahun dengan catatan ya kita pelihara dengan baik ya. gitu. Iya. Kemudian ketinggian dari si rumput pakcong ini bisa sampai 7 meter. Wah, lumayan jadi ya, lumayan lebih tinggi dari kita, lebih tinggi dari kita gitu. Jadi mungkin otomatis kan berarti kan kalau dia ketinggian seperti itu, berarti produktivitas yang dihasilkan oleh si rumput pakcong ini pasti tinggi ya, gitu. Jadi dia bisa mencapai 1.500 ton per hektar per tahun. Iya, jadi lumayan tinggi ya, lumayan sehingga tinggi. Untuk ketersediaan pakan khususnya hijauan ternak tadi bisa tercukupi ya. Iya, insya Allah gitu. Oke, baik. Sedangkan untuk irigasi sprinkle sendiri ya, itu kenapa saya memilih itu karena yang pertama sumber air ya. Iya. Nah, sumber air di STP itu jauh. Nggak jauh akhirnya, tapi di sana di beberapa lokasi itu terdapat sumur bor. Iya. Nah, akhirnya kami menarik si sumur bor tadi untuk airnya untuk ditampung di bak minum. Kebetulan itu saya taruh di bak minum. Jadi air tadi ditampung di bak minum. Setelah itu baru dialirkan ke lahan rumput pakcong. Di mana dia ada beberapa saluran pipa yang ada pipa primer, pipa sekunder ya, pipa yang besar. Kemudian dialirkan lagi, dicabangkan di pipa yang kecil-kecil. Kemudian diarahkan ke masing-masing galengan, dan di setiap galengan itu dengan jarak 1,5 meter kita berikan sprinkle gitu. Ya. Jadi mempermudah juga ya untuk proses penyiramannya seperti itu, dan juga pastinya menjaga kelembapan dari tanah. Oh iya, betul sekali. Karena berupa butiran-butiran air saja ya, bukan menggenangi ataupun juga hanya air sekali lewat seperti itu ya. Iya, luar biasa. Memang sebenarnya bukan hanya tanahnya aja yang kita pelihara, tapi udara di sekitarnya itu bisa kita kendalikan. Jadi agak udaranya itu agak lembab gitu di sekitar areal kandang gitu rumput ya. Jadi memang untuk untuk periode yang baru pertama kali si tunas akan tumbuh menjadi daun itu kan memang dia membutuhkan situasi udara yang agak-agak lembab gitu. Sama kayak perkecambahan itu kan butuh udara yang agak lembab seperti itu. Baik, kelembaban tinggi tentunya ya. Iya. Baik, luar biasa ini. Di STP sendiri berarti udah berapa hektar itu khususnya untuk budidaya pakcong sendiri?
Kalau untuk budidaya pakcong sistem sprinkle kita ada di 30 kali 60 meter, jadi sekitar 1.800 meter. Iya, lumayan ya, Ya, dengan mencukupi akhirnya ya untuk pakan hijauan. alhamdulillah Mhm, lumayan mencukupi, tapi memang ini kan gini, irigasi yang mhm, kita bikin ini adalah irigasi yang dimana satu ketersediaan airnya cukup rendah, yang mhm. kedua memang jauh dari sumber air, kemudian yang ketiga daerah yang nggak curah hujannya rendah. Rendah ya? Jadi Iya, ketika sekarang ini kayak musim kemarau bulan-bulan gitu ya? ya Mhm, bulan-bulan kemarau kita pasang sprinkelnya. oke. Tapi kalau udah musim hujan kita angkut sprinkelnya, Iya, kan nggak perlu lagi untuk nyiram tanaman nyiramnya, gitu. iya, Ya, oke. jadi efektivitasnya di situ. Oke, baik ya, menghemat tenaga juga tentunya Ya, dan, pastinya efektivitasnya, lebih baik untuk, memelihara, rumput pakcong tadi iya, dengan metode irigasi sprinkle ya, Bu Niken iya ya. betul. Oke, baik, luar biasa ini dan tentunya nih inovasinya nggak mungkin ya jalan sendiri tanpa tim-tim yang terlibat nih, Bu Oh, Niken. benar sekali. Iya, itu siapa saja tuh tim yang terlibat? Kalau tim yang terlibat yang pertama tentu saja tim pengembangan teknologi Mhm, UPTB STP, mhm, kemudian ada kepala UPTB STP, juga ada dari tim Balitbangda dari mhm. bidang ekonomi dan pembangunan, dan kami disupport oleh BPTU dan HPT Sembawa. Iya, baik, Jadi luar biasa supportnya ya. Mhm. mereka memberikan pelatihan kepada kami bagaimana cara menanam yang benar gitu, menanam rumput yang benar. Iya, Gitu. baik. Nah, ini untuk setelah, terrealisasinya, menggunakan metode irigasi sprinkle tadi dan rumput pakcongnya juga sampai detik ini, masih tumbuh dengan sehat ya, Insya dan Allah. mencukupi pakan ternak sapi yang ada di Iya, STP. alhamdulillah. Nah, ini pasti ada juga pertanyaan nih, apakah budidaya rumput pakcong itu bisa menghasilkan cuan tadi? Gimana tuh? Iya. Jadi kayak prospek budidaya rumput Mhm, pakcong sendiri ya, itu kalau di Jawa ini sudah dibudidayakan secara komersil gitu mhm, iya. sebenarnya. Oke. Jadi rumput pakcong itu kan kalau pertama kali panen kita bisa panen di umur 60 sampai 75 hari. Mhm, Itu eee, kita bisa menjual, mhm. itu bisa menjual hijauannya. Kalau hijauannya biasanya itu dijual dalam bentuk kebetan ya, Iya, dikebet gitu. iya. Ikat ya, diikat. Diikat, Mhm, ikat itu biasanya selingkaran lingkaran orang dewasa iya. itu kalau di daerah di Jawa itu satu ikat bisa 10.000. Iya. Selain kita jual rumput hijauannya, kita juga bisa jualan steknya. Iya. Nah, untuk stek itu eh, biasanya itu ada di 2 stek, Mhm, 2 ruas ya, 2 ruas, kemudian ada 2 mata tunas, itu minimal ada 2 mata tunasnya, mhm. itulah yang bisa dijual. Harganya berapa? Harganya 1.000 sampai 2.000 rupiah. Iya, tapi kalau dikalikan Kalikan pada satu heeh, satu batang saja mhm, itu tingginya kemarin bisa sampai 3 meter, mhm, ya tinggal dikalikan aja mhm, gitu. karena kan bisa Dalam dipotong satu ya iya dalam bisa satu stek itu kan. Ya dipotong-potong. luar biasa sekali ini kan, Iya, peluang juga nih untuk petani-petani, rumput pakcong ya, iya betul. untuk menghasilkan, cuan dari pakcong itu sendiri. Iya. Oke, baik, ini luar biasa sekali loh Bu Niken, inovasinya, eee, ini gimana nih harapan ke depannya untuk inovasi ini selanjutnya? Ya. Jadi harapan saya untuk kedepannya tentang budidaya rumput pakcong ini, kan kami juga sudah melakukan bimbingan teknis Mhm, kepada peternak yang ada di sekitar STP, yaitu di Sekolah Peternakan Rakyat mhm, Kecamatan Muara Enim. Harapan saya itu para peternak itu bisa mengembangkan sendiri rumputnya. mhm. Jadi nggak perlu sampai dengan membeli, tapi mereka ketika mereka punya ternak, mereka juga harus swasembada pakan Pakannya ternaknya ya, gitu, iya terutama betul. untuk pakan hijauannya gitu. Iya, oke. Harapan saya sih ini bisa dikembangkan oleh rekan-rekan peternak yang Mhm, lain, kemudian untuk yang bisa eee, penelitian bisa diteliti nih, mhm, sebenarnya berapa sih efisiensi dari budidaya rumput pakcong nih. Dan emang saat ini budidaya rumput pakcong ini kemarin saya udah mendapatkan informasi dari mhm. Universitas Sumatera Selatan, mereka tertarik untuk melakukan penelitian tentang budidaya rumput pakcong di UPTB STP, Wah, seperti luar itu. biasa sekali dan tentunya juga nih untuk petani-petani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya, Iya, bisa mereplika, bagaimana nih, cara, membuat
atau budidaya rumput pacung beserta bagaimana irigasi sprinkle tadi ya, bisa langsung datang ke STP tentunya ya Bu Iya, Niken, betul dengan sekali. tangan terbuka pasti akan menerima dari manapun, dari masyarakat maupun petani ataupun juga dari sekolah-sekolah dan juga universitas yang ingin belajar lebih dalam lagi bisa mengunjungi Science Technopark Sumatera Selatan yang letaknya tepatnya berada di mana nih Bu Niken? Ya. Di Desa Bakung, Mhm. Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Iya, baik. Luar biasa sekali Bu Niken ya inovasinya dan tentunya pasti sangat, menjadi pelajaran penting nih, manfaatnya sangat banyak sekali yang dapat diambil oleh, sahabat inovasi kita di rumah yang saat ini sedang nonton tayangan YouTube podcast One Day One Inovasi. Oke, baik Bu Niken, mungkin ada, beberapa ucapan terima kasih yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Ucapan terima kasih saya tujukan terutama yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kemudian kepada Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, juga kepada Kepala UPTB STP, tak lupa kepada Kepala BPTU HPT Sembawa Kementerian Pertanian, kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dan tidak ketinggalan pula kepada tim pengembangan teknologi UPTB STP dan tim peneliti Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali support system ya yang, di belakang adanya Iya, inovasi ini ya, Bu iya Niken ya. betul. Baik, dan terima kasih nih atas kehadirannya di podcast kami di Iya, One Day One sama-sama. Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu lagi nih inovasi-inovasi lainnya dari Science Technopark Sumatera Insya Selatan. Allah Iya. selalu ada. Oke, baik nih luar biasa ya sahabat inovasi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Niken Probowati Nur Rahayu SPMSI dari ASN Inovatif Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya budidaya rumput pakcong dengan sistem irigasi sprinkle. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Tak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.